Lindsay pulang ke Tiongkok minggu depan. Yang sudah 5 tahun bersamaku harus segera diselesaikan. Hubungan aku dan Jiang Xian bertahan selama 5 tahun. Siang hari kami adalah atasan dan bawahan yang jelas batasnya. Malam hari kami adalah pasangan yang paling cocok. Aku pernah mengira 5 tahun bersama pasti bisa menghangatkan batu. Yang kamu minta? Dia belum datang. Bagaimana kalau kita pakai dulu? Bercanda. Aku sudah mengaturkan kencan buta untukmu minggu depan. Kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kamu akan pergi, kan? Mana mungkin dia tidak ingin merepotkanku? Jelas-jelas takut kalau cinta pertamanya pulang, tahu hubungan kita, baru ingin menyingkirkanku sebelum itu. Anda cukup kirimkan alamatnya saja. Sudah larut, aku pergi dulu. Tunggu. Makasih. Malam ini jangan pergi. Bukannya masih ada orang lain yang akan datang? Kamu benar-benar percaya? Di hatimu, aku ini benar-benar bajingan. Selama ini, selain kamu siapa lagi yang ada di sisiku? Ini yang terakhir kali bagi kita. Lindsay akan segera pulang ke Tiongkok. Aku tidak ingin dia curiga dengan hubungan kita. Jadi kamu manis-manis pergi kencan buta. Aku sudah menyuruh Tante Zhang menyisakan sarapan untukmu. Tidak usah, aku hampir terlambat kerja. Aku juga harus kejar kereta bawah tanah. Aku antar kamu tidak bisa? Tidak. Hari ini hasil promosiku akan keluar. Bagaimana jika rekan kerja melihatku turun dari mobil bos, walaupun aku punya 10 mulut, tetap tidak bisa menjelaskan. Terserah kamu sajalah. Tunggu. Calon kencan butamu minggu depan. Iya. Aku akan pergi. Selama ini aku setiap akhir pekan tinggal di rumah Jiang Xian. Awalnya aku selalu membawa tas besar dan kecil penuh dengan pakaian ganti dan botol-botol skincare. Hari itu ketika hendak pergi, aku membawa semua barang itu. Mulai sekarang, kita hanya hubungan atasan bawahan saja. Tenang. Aku tidak akan menyulitkanmu. Halte berikutnya, lapangan rakyat. Wensi yang traktir. Makasih. Hari ini matahari terbit dari barat. Wensi, selamat ya duluan. Nanti kalau jadi direktur departemen, jangan lupa persahabatan kita yang sejati. Hasilnya belum keluar. Kamu rendah diri aja. Orang-orang yang bersaing denganmu. Hanya kamu yang paling lama masa kerjanya. Proyek besar yang kamu selesaikan. Juga paling banyak. Lagi pula, bertahun-tahun ini, kamu bekerja keras di perusahaan semua orang. Melihatnya kamu jadi direktur, itu sudah diharapkan banyak orang. Baik, kalau benar-benar berhasil, aku traktir kalian semua makanan Jepang termahal di Jinbei. Tinggal 3 menit menuju jam 10. Selama ini aku berkali-kali membuka email perusahaan, bahkan karena gugup, aku ke toilet 3 kali. Perkenalkan. Ini, Lindsay Magister, lulusan luar negeri. Juga ditunjuk langsung oleh Direktur Jiang Direktur Departemen Perencanaan.
Masuk. Mengapa? Perusahaan punya banyak posisi. Mengapa harus Lindsay mengambil posisi promosiku? Dia ingin ke Departemen Perencanaan. Hanya karena dia bilang mau, kamu bisa dengan mudah merampas usahaku selama 5 tahun? Demi posisi ini, aku bahkan menerima penugasan ke Afrika yang tidak ada yang mau aku terima. Aku hampir terkena malaria dan mati di sana. Apa kamu tidak tahu semua ini? Wensi. Inilah kenyataan. Karena aku di posisi ini jadi aku bisa memutuskan segalanya. Aku hanya menginginkan keadilan. Apa itu sulit? Keadilan? Kamu bicara keadilan padaku? Wensi, pahami dulu, kalau bukan karena kamu pernah tidur denganku, dengan kualifikasi universitas biasa, bahkan lolos seleksi awal. CV Huamian pun tidak. Kenapa kamu tidak? Tanya. Mereka yang wawancara bersamamu dulu. Lulusan 985 itu, apa? Mereka mau keadilan? Saat kamu menikmati kemudahan yang diberikan kekuasaan kamu diam, sekarang malah minta keadilan padaku. Meskipun 5 tahun ini aku bekerja keras, berusaha membuktikan diriku. Tapi aku masih tidak bisa mengubah aku dari awal memang bergantung padanya baru bisa masuk ke Huamian. Ya. Aku memang tidak berhak bicara keadilan, jadi aku memutuskan keluar. Sebenarnya, pertemuan pertamaku dengan Jiang Xian memang sangat klise. Tahun itu aku baru pertama kali tiba di Jingbei. Di bawah tekanan hidup yang besar dan tekanan mental, aku memilih pergi ke bar bersama teman baik untuk mabuk. Dan langsung beralih. Berani-beraninya dia memperlakukanku seperti ini. Kau pulang bersamaku. Belum pernah lihat orang seberani kamu. Setelah malam itu kukira kita tidak akan bertemu lagi. Hingga keesokan harinya aku datang ke Huamian untuk wawancara dengan membawa CV. Selamat siang, para pewawancara aku Wensi. Selanjutnya aku akan memperkenalkan diri. Selamat datang semuanya bergabung dengan Huamian. Kamu Wensi, kan? Apa kamu bisa menerima hubungan hanya di ranjang tanpa pacaran? Bisa terima. Saat mendengar suaraku sendiri aku tahu aku tamat. Aku jatuh cinta tak tersembuhkan. Di bawah bimbingannya aku dari seorang pemula di kantor, yang bahkan tidak bisa membaca laporan mulai menonjol di perusahaan. Setiap langkah pertumbuhanku penuh dengan jejaknya. Lambat laun, aku mulai memiliki harapan yang tak seharusnya. Bermimpi suatu hari di matanya, saat menataku ada lebih banyak rasa sayang. Hingga hari ini, baru tersadar dari mimpi besar. Ternyata akhir dari dongeng. Bukanlah dengan memakai sepatu kristal lalu bisa menjadi putri. Diana, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Semoga kamu semakin baik ke depannya. Dan satu hal lagi. Sebelum aku menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, bisakah kamu jangan dulu bilang soal pengunduran diriku ke orang lain? Baik. Aku mengerti kekhawatiranmu. Aku janji. Sayang, apa urusan promosimu berhasil? Nenek. Aku.
Aku tidak mau tinggal di Jingbei lagi. Kenapa menangis, sayang? Selama ini nenek selalu khawatir kau seorang diri merantau di tempat yang jauh. Nenek sudah lama ingin sayang pulang menemaniku. Kapan kamu pulang? Nenek buatkan bakso, 4 kebahagiaan favoritmu. Si nenek jelas sedang menghiburku. Awalnya kupikir setelah promosi berhasil akan menjemputnya ke Jingbei untuk menikmati hidup, tapi sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Kukira dengan bekerja keras beberapa tahun lagi, bisa membayar DP untuk rumah kecil. Memberi nenek sebuah rumah. Seindah yang dibayangkan. Kenyataan begitu kejam. Dia yang kupilih sendiri. Tidak ada yang lebih tahu tentang cincin ini selain aku. Ini hadiah ulang tahun Jiang Xian tahun lalu. Aku menabung gaji beberapa bulan untuk memberikannya padanya. Wensi, kamu tidak perlu membeli ini. Dan pengeluaranmu yang sebenarnya. Berikan aku hadiah yang tidak sesuai dengan levelmu. Ini tidak perlu. Tapi aku merasa barang-barang murah itu tidak pantas untukmu. Baik. Aku tahu. Cepat lihat, Direktur Jiang memakai cincin hari ini, dan dipakai di jari telunjuk. Ya ampun, model klasik Casilia. Artinya, lajang dan kaya. Atau sudah punya tambatan hati? Ternyata, di dunia ini, tidak ada yang namanya tidur ringan. Dia hanya tidak ingin memelukku. Tidak pernah. Karena ada orang di sampingnya membuatnya tidak nyaman. Dia hanya tidak mencintaiku. Kamu adalah teman tidur yang menemani Xian selama 5 tahun, kan? Ini yang kutemukan di rumah Xian. Sejak hari aku mulai bekerja, aku sudah mencari di antara karyawan wanita perusahaan, membandingkan satu persatu. Hari ini akhirnya menemukan orang yang tepat. Wensi, kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri. Direktur Lin. Aku. Apa kamu tidak tahu malu? Kamu naik dulu. Aku yang urus. Jiang Xian, kamu bajingan. Kita putus baru setengah tahun. Kamu sudah mencari orang lain. Hari ini kalau bukan dia yang datang menantangku, apa kamu berencana menyembunyikannya dariku selamanya? Apa aku pernah bilang padamu? Jangan beritahu dia tentang hubungan kita. Dia yang datang menemuiku duluan. Aku sedang menunggu orang di kafe. Direktur Jiang, apa kamu lupa? Hari ini kamu sendiri yang mengatur untukku jadwal bertemu calon pasangan. Jika tidak ada masalah, calon pasanganku akan segera datang. Wensi, apa kamu harus merendahkan dirimu seperti ini? Calon pasangan yang direkomendasikan Jiang Xian untukku. Apakah orang ini? Aku bilang sama kamu, ayahku punya perusahaan. Punya beberapa rumah. Maaf, ada urusan mendadak di rumah. Sepertinya aku harus pergi duluan. Baik, aku antar kamu pulang dengan mobil. Baru ngobrol 1 jam sudah pulang. Calon pasangan mengantarmu pulang. Kalian berdua tidak berpikir, sekalian nonton film, lalu makan malam romantis. Wensi, apa kamu begitu suka padaku? Selain aku, terhadap pria lain. Apa kamu sama sekali tidak tertarik?
Aku akan bertunangan dengan Lindsay. Aku peringatkan kamu. Jangan lagi tentang hubungan kita. Berpikir yang tidak-tidak. Kalau tidak, Huamian tidak akan mempertahankanmu. Direktur Jiang, tenang saja. Aku ini orangnya. Meskipun tidak punya kelebihan lain, tapi setidaknya aku tahu diri. Beres. Halo, Direktur Jiang. Wensi, sudah selesai kerja, kamu terus memonitor proyek ini akhir-akhir ini, cukup melelahkan. Mau makan malam bersama sepulang kerja, anggap saja merayakan proyek yang hampir selesai? Lindsay. Oke. Ini aku yang traktir. Anggap saja terima kasih, karena waktu itu kamu begadang bantu aku revisi model. Tuan Lindsay, bunga Anda sudah sampai. Wensi, aku lihat kamu pernah posting di story, kamu bilang suka bunga matahari, jadi aku ingin memberi kamu seikat. Lindsay, boleh juga. Akhirnya bergerak. Cowok ganteng, cewek cantik. Pemandangan ini cocok banget. Langgan aja nikah di sini. Nona Wen, bisnis terakhir ini berjalan lancar sekali. Masa tidak kasih muka buat kakak? Minum lagi segelas ini. Manajer Ma, sudah cukup banyak minum, karena detail kontrak sudah disepakati. Jadi kenapa kita harus terburu-buru? Urusan bisnis sudah selesai. Kita harus bicarakan hal pribadi dong, Manajer Wen. Gelas ini adalah gelas penutup. Setelah minum ini, di Jiangcheng, kakak jamin kamu bisa seenaknya. Hahaha. Manajer Ma, kontrak sudah ditandatangani. Saya masih ada urusan di kantor. Saya pamit dulu. Wen, di luar hujan deras. Tidak bisa dapat taksi, naik mobil kakak aja, kakak bawa kamu ke tempat yang lebih hangat. Jiang Xian, tolong aku. Halo, Xian sedang mandi. Ada keperluan? Direktur Lin, tolong bantu. Aku diikuti oleh manajer klien dari jamuan hari ini. Diikuti, dia ada di belakangku. Di sini gelap sekali, aku tidak tahu sama sekali posisiku yang pasti. Jiang Xian, bisa mengecek lokasi jam tanganku. Kumohon. Bisakah kamu bantu hubungi dia? Suruh dia cepat lapor polisi. Kamu kecanduan akting drama sedih, ya Wensi? Cara kuno seperti ini, kamu pikir Xian akan percaya? Telepon siapa? Wensi lah. Tengah malam begini. Dia memaksa ingin kamu angkat telepon. Ada perlu apa dia? Ada perlu apa? Cuma sengaja mau menggangguku. Kalau kamu berani angkat teleponnya, aku pergi sekarang. Sudahlah, sayang. Jangan marah, aku tidak akan angkat. Lari. Kenapa berhenti? Kau juga jadi suka bangun kesiangan ya? Jarang-jarang bangun kesiangan. Mengingat kemarin dia menelepon duluan, mungkin dia mau mengalah.
Hari ini ada waktu luang, balas teleponnya sedikit. Wensi, Wensi, ada masalah. Katakan padaku dengan jelas. Apa maksudnya, ada masalah? Wensi, selain aku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kenapa? Kenapa aku tidak menerima pemberitahuan? Lindsay, Ini adalah email pelaporan yang dikirim Wensi ke perusahaan klien, yang dia CC ke kantor pusat kita, dan dia CC ke kantor pusat kita, juga ke semua eksekutif. Rekaman CCTV ini diambil tadi malam saat dia terluka, berlari sekuat tenaga ke tempat yang ada kameranya, baru bisa direkam. Dalam email itu dia memohon kepada perusahaan untuk menggunakan rekaman video ini sebagai bukti dan melaporkannya ke polisi. di mana dia? Wensi sudah seminggu yang lalu mengajukan surat pengunduran diri. Saat ini, kemungkinan dia sudah meninggalkan Jingbei. Kenapa pengunduran diri Wensi tidak ada yang melaporkan padaku? Kenapa persetujuan laporan pengunduran dirinya tidak sampai ke aku? Apa kalian ini kerjanya? Direktur Jiang, sesuai peraturan perusahaan, karyawan yang mengundurkan diri di bawah level 4 cukup melapor ke kepala departemen. Wensi gagal promosi terakhir kali, arsipnya masih di level 3. Ini yang Anda setujui secara langsung, Anda tidak lupa, kan? Halo, apakah Anda Ibu Wensi? Tentang kemarin, kasus percobaan pemerkosaan, kami perlu Anda membantu membuat berita acara. Baik, saya bersedia. Rekaman CCTV dan audio tadi malam, serta laporan luka saya, semuanya sudah dikirim melalui email. Selamat tinggal. Nenek, mulai sekarang ini rumah kita di kota. Aku menjemputmu dari desa, kita tidak akan terpisah lagi. Ternyata 5 tahunku hanya seharga ini. Beberapa bulan ke depan, aku akan melakukan riset pasar dulu, untuk nanti membuka toko pakaian, persiapan. Lagi pula, membuka toko pakaian adalah salah satu mimpiku sejak kecil. Akhirnya hampir selesai direnovasi. Segera bisa dibuka. Sayang, kita akhirnya punya toko sendiri. Nenek, mulai sekarang aku yang merawatmu. Makan lagi, makan lagi. Ini semua teman Sisi, jangan sungkan. Sebenarnya, tinggal seumur hidup di Jiangcheng. Di sisi nenek, juga baik. Jiangxian. Cinta dan benci bagaikan dua arus yang terpilin, selalu membangunkanku di dini hari. Jiangxian, apakah kau akan menjadi rintangan yang tak bisa kulewati seumur hidupku? Saat itu aku baru tahu kalau tanpa sadar aku sudah keluar dari kegelapan masa lalu. Wensi, lihat apa? Sampai terpesona begitu. Tidak ada, lagi mikir mau buka sebotol anggur lagi nanti. Bahkan kalau Jiangxian sendiri berdiri di depanku sekarang aku bisa bilang dengan tenang. Lama tak jumpa. Bos Wen, memutus rezeki orang itu seperti membunuh orang tua, di pengadilan bukannya keren? Di sini nggak ada yang bisa nyelamatin kamu. Semuanya berawal dari toko bajuku yang berkat reputasi makin laris, benar-benar membuat kesal. Sebuah merek pakaian rantai lokal, mereka dulu menyewa buzzer di internet, memenuhinya dengan ulasan palsu yang jelek tentang tokoku, memfitnah kualitas baju jelek dan layanan buruk. Tapi mereka nggak nyangka aku bakal sekaku itu, langsung kumpulin bukti semalaman sekali gugat mereka ke pengadilan. Diam, mundur ke belakang. Jiangxian.
Pegang ini, lapor polisi. Lepasin aku. Jangan takut. Aku kuat nggak gampang mati. Sampai dokter mengangkat Jiang Xian ke brankar, aku masih merasa semua ini seperti mimpi yang aneh. Untung lukanya nggak dalam jahitan dan penghentian pendarahan sukses sudah lepas dari bahaya. Halo, apakah ini orang tua Jiang Xian? Dia terluka di Jiangcheng. Kalau bukan karena kamu, masa Xian bisa luka separah ini? Ini rumah sakit, tolong jaga ketenangan. Kalau mau main drama sedih, tolong ganti tempat. Kah, kamu berani bersikap begini? Dia hampir mati menyelamatkanmu. Pertama, aku nggak minta dia datang menyelamatkanku. Kedua, dia ada di sana itu hak. Dia luka itu kecelakaan, nggak ada hubungannya sama aku. Gimana kamu bisa sedingin ini? Wensi, apa hatimu dari batu? Selama ini dia gimana sama kamu? Apa kamu nggak merasa sama sekali? Oh, aku paham. Kamu pura-pura di hatimu masih dendam soal malam itu di Jingbei. Kamu minta tolong saat bahaya tapi dia nggak datang menolong, kan? Biarku bilang jujur, waktu itu aku ambil kesempatan saat dia mandi. Blokir nomormu Xian sama sekali. Nggak terima panggilan minta tolongmu. Dia bahkan nggak tahu kamu pernah nelpon. Waktu dia lihat rekaman CCTV kamu diganggu dia, jadi gila dia. Bawa orang cari Mas Yang Tian. Kalau nggak cepat polisi datang, hari itu dia beneran bisa salah membunuh brengsek itu. Demi balas dendam buatmu dia hampir masuk penjara. Wensi, cinta sebesar ini. Masa kamu bilang nggak minta? Kamu nggak minta terus, kenapa Jiang Xian jadi begini? Aku nggak tahu apa udah selesai bicara. Reaksimu apa ini? Lindsay, kamu tidak perlu mengatakan ini padaku. Baik dulu dia tidak menolongku, atau kemudian dia memukul Ma Zentian. Hal-hal ini bagiku sudah berlalu. Atau lebih tepatnya, aku sudah lupa. Karena di sini ada kamu sebagai pacarnya, aku rasa aku tidak perlu tinggal di sini. Aku pergi dulu. Aku dan dia sudah putus setahun yang lalu. Keesokan harinya setelah kecelakaanmu dulu, dia tahu akulah yang memblokirmu, langsung mengajukan putus. Tanpa diskusi, tanpa ruang. Sebenarnya sejak hari pertama aku pulang ke negara, aku sudah bisa merasakan tatapannya padamu tidak wajar. Itu sama sekali bukan seperti yang dia jelaskan. Hanya hubungan ranjang. Mungkin saat itu bahkan dia sendiri tidak sadar dia sudah tidak bisa disembuhkan jatuh cinta padamu. Wensi, tentang kejadian dulu maaf. Wensi, maaf. Aku benar-benar tidak tahu saat itu. Tidak tahu kamu saat itu benar-benar menghadapi bahaya seperti itu. Aku pikir kamu hanya ingin menggunakan strategi mengasihani diri untuk menahannya. Apa ini? Buka dan lihat. Setahun ini dia hampir setiap bulan pasti datang ke Jiangcheng 2 kali tanpa gagal, bahkan hanya untuk melihatmu dari jauh. Melihatmu membuka pintu, melihatmu menutup toko, melihatmu pulang dengan selamat. Teman-temannya sudah menasihatinya, karena benar-benar tidak bisa melepaskan, sebaiknya langsung menemuimu. Tapi tahu apa katanya? Dia yang tidak pernah menundukkan kepala di depan orang, bahkan di depan teman-temannya menangis seperti anak kecil. Dia berkata, dia tidak layak muncul di depanmu lagi. Wensi, aku memberitahumu ini bukan untuk membujukmu memaafkannya. Aku tidak sebesar hati itu. Aku juga tidak berhak memohon belas kasihan untuknya.
Aku hanya untuk membuktikan aku juga sudah melepaskannya. Wensi, aku pikir seumur hidupku tidak akan punya kesempatan bertemu lagi denganmu. Bukankah kamu sudah sering bertemu? Di seberang jalan, di balik bingkai mobil, di balik pintu tokoku. Kamu sudah tahu? Wensi, aku tidak berniat mengganggu hidupmu. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku hanya ingin melihatmu. Jiang Xian, itu semua tidak penting lagi. Yang penting adalah hubungan kita sudah berlalu. Jiang Xian, kamu pasti sangat paham arti berlalu. Aku tahu. Sebenarnya sejak hari kamu mengundurkan diri, aku sudah tahu. Tidak ada lagi kemungkinan antara kita. Akulah yang mendorongmu pergi. Wensi, dulu soal promosimu, aku minta maaf. Aku dulu sangat brengsek. Aku tahu berapa banyak yang sudah kamu korbankan untuk posisi itu. Aku tahu berusaha begitu lama, perasaan ditolak di akhir, pasti tidak enak. Sungguh langka ya. Yang selalu berdiri di puncak piramida, yang terbiasa mengendalikan nasib semua orang, Jiang Xian, ternyata juga bisa mengucapkan maaf dua kata itu. Jika Wensi yang berusia 23 tahun mendengar ini, pasti akan merasa sulit dipercaya. Ya, ternyata Direktur Jiang yang sombong juga mau merendah. Wensi, percaya atau tidak? Dulu aku menyuruh Linsi mengambil posisi promosimu, sebelumnya sudah aku rencanakan untukmu. Masalah mutasi jabatan, aku tahu dengan bakatmu. Di Departemen Perencanaan, tidak bisa mengeluarkan kemampuan penuhmu. Aku ingin memindahkanmu. Jiang Xian, kau bilang, semua ini tidak bisa membuatku berubah pikiran. Aku tahu, tidak bisa kembali. Aku hanya ingin memberitahumu kebenaran, aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi dulu kau tidak memberitahuku, kenapa? Kenapa? Dulu aku menangis lari ke kantormu. Saat bertanya padamu, kau tidak menjelaskan semua ini padaku. Waktu itu kau bicara soal realita, bicara soal kualifikasi sarjana biasa, bicara soal kau yang menentukan segalanya. Kenapa dulu kau tidak bicara soal rencanamu? Aku akan memberitahumu alasannya, Jiang Xian. Karena dirimu yang dulu, dari lubuk hati merasa aku sama sekali tidak perlu tahu. Wensi, aku. Karena kau selalu sombong. Di duniamu aku, Wensi, hanyalah lampiran yang hanya menjalankan perintahmu. Jadi kau tidak perlu peduli perasaanku, apalagi perlu menanyakan apakah aku setuju. Bukan begitu, Direktur Jiang? Silakan nomor 037 ke jendela 2. Kamar 402, semua biaya rawat inap Jiang Xian, biaya operasi dan perawatan pasca operasi, sekarang sudah lunas semua. Baik, tunggu sebentar. Musim dingin tahun lagi, aku menitipkan toko pakaian pada teman, membawa nenek kembali lagi ke Jingbei. Nenek, capek, toko di Jiangcheng diawasi teman. Kita kali ini kembali ke Jingbei, tinggal di rumah kita sendiri. Tidak capek sayang, kemanapun kamu pergi, nenek ikut. Jiang Xian benar. Aku tidak rela selamanya tinggal di Jiangcheng. Menjaga toko yang nyaman itu. Aku mencintai karierku. Meskipun harus bertarung habis-habisan di tengah badai salju ini. Wensi, yang berusia 29 tahun. Ini barulah tempatmu mulai bertarung sesungguhnya. Direktur Wen, data risiko proyek ini terlalu rumit, perusahaan lawan,
pada klausul, terus menekan. Izin teknis kita saat ini mungkin sulit untuk keluar dari situasi ini. Saya pernah melihat model risiko Huamian tahun itu. Tekanan tingkat ini hanyalah perang psikologis. Beri saya 24 jam, saya akan mencari orang untuk menyelesaikannya. Maaf mengganggu larut malam, Direktur Jiang, saya sedang menangani sebuah kasus tentang manajemen risiko keuangan, menemui masalah yang rumit. Ingin mendengar saran Anda. Katakan, saya dengar. Terima kasih atas petunjuknya, Direktur Jiang sangat menginspirasi saya. Dulu kau adalah segalanya bagiku, sekarang kau hanyalah di tanganku sumber daya industri yang paling berguna. Melepaskan cinta dan benci, ternyata bisa seefisien ini. Wah, selamat. Direktur Wen, perusahaan kita akhirnya berhasil go public. Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Sebagai karyawan awal, saham kalian tidak akan sedikit. 5 tahun sudah akhirnya mencapai posisi yang kuinginkan sekali. Merek minuman teh dari perusahaan publik, tender terbuka, pengiklan, saya dan direktur perusahaan Huamian membawa tim masing-masing hadir bersamaan. Silakan lihat, semuanya, ini adalah ide inti kami, pengakuan ajaib, secangkir minuman teh, ini bukan hanya minuman, tetapi juga ramuan ajaib, begitu orang yang dicintai meminumnya, dia akan jatuh cinta padamu, tanpa bisa diobati. Versi ide Huamian ini sangat matang. Tepat sasaran, menangkap hati para gadis dan interaktifnya juga kuat. Bagaimana? Bagaimana ini Kak Wen, ide kita bentrok total dengan Huamian, dan mereka melakukannya dengan sangat indah. Kalau kita naik sekarang dan presentasi pasti akan dianggap versi bajakan yang murahan. Jangan panik. Berikutnya silakan perwakilan perusahaan X naik ke panggung. Saya yang akan naik dan presentasi. Semuanya, sebelum dimulai, saya ingin mengakui lebih dulu. Sebenarnya, ide awal perusahaan kami sangat mirip dengan Huamian. Silakan lihat, ini ide Huamian. Saya juga tidak takut mengakui, ide Huamian memang sangat bagus. Awalnya, kami juga berencana memberi minuman susu ini, menetapkan sebuah yang, jika diminum trik, ajaib yang membuat orang jatuh cinta pada diri sendiri. Tapi baru saja kami memutuskan mengubah akhir cerita ini, gadis itu akhirnya tidak memberikan minuman susu ajaib ini kepada pria idaman yang dikejarnya, dia memilih meminumnya sendiri. Direktur Wen, perubahan ini sangat menarik, tapi ini berbeda dengan proposal yang kalian ajukan sebelumnya, sama sekali berbeda. Di bisnis, mengganti strategi di saat-saat terakhir adalah tabu besar. Sejujurnya, ini adalah ide yang tiba-tiba muncul saat saya naik ke panggung, baru saja muncul. Jika di dunia ini benar-benar ada ramuan ajaib yang bisa membuat orang lain jatuh cinta pada diri sendiri, saya lebih suka orang yang meminumnya adalah diri kita sendiri, karena seseorang hanya setelah benar-benar belajar mencintai diri sendiri, mengakui nilai diri sendiri, hidupnya baru benar-benar dimulai. Ini juga inti dari perusahaan kami yang ingin kami sampaikan. Minuman susu bukan hanya minuman manis, ini adalah penghargaan bagi mereka yang berjuang dalam hidup, sebagai medali untuk diri sendiri. Dulu saya suka, seorang pria selalu merasa dia terlalu tinggi untuk dijangkau, untuk mengejarnya. Bahkan rasa suka pun disembunyikan dengan hati-hati. Selalu merasa diri sendiri kalah dalam segala hal. Lalu, perlahan, saya belajar mencintai diri sendiri, baru menyadari. Saat saya melepas kacamata yang menganggapnya sempurna, saya tidak kalah darinya sama sekali. Ini membuat saya mengerti, dulu kita selalu mati-matian mengejar cinta orang lain tapi lupa bahwa seumur hidup orang yang paling layak membuat kita jatuh cinta adalah diri sendiri. Ternyata, tidak semua penyesalan harus diratapi, dan tidak semua masa lalu harus diselesaikan. Saat saya benar-benar belajar mencintai diri sendiri, bahkan pertemuan kembali dengannya menjadi perpisahan yang damai. Saat itu, salju di duniaku berhenti. Direktur Wen, ide Anda langsung menyentuh inti yang ingin kami sampaikan, kerja sama kali ini sudah pasti. Terima kasih atas pengakuannya, tim kami pasti akan memberikan hasil terbaik.
Kak Wen, kita menang. Saat kamu naik panggung tadi, hatiku hampir copot. Yang menang adalah kita semua. Ide kreatif ini memang hasil kerjasama kita semua. Wensi. Selamat. Terima kasih. Kreativitas Huamian juga bagus. Visual dan ritmenya matang, kami hanya kebetulan punya inti yang sama, hanya keberuntungan. Bukan keberuntungan. Inti idemu lebih menyentuh. Maaf, Pak Jiang. Laporan ini akan saya buat ulang segera. Dulu, berdiri bicara di ruang rapat saja gadis kecil yang gugup, sekarang sudah bisa mandiri. Itu berkat ajaran Pak Jiang dulu. Hanya saja aku mengambil jalan memutar beberapa tahun, akhirnya belajar mengabaikan pandangan orang lain, dan berjalan di jalanku sendiri. Kedepannya, interaksi di industri akan semakin sering. Tentu, Huamian adalah tolak ukur industri. Kedepannya, mohon bimbingan Pak Jiang. Saling belajar. Kemampuan Buen sekarang, sudah bukan lagi junior yang perlu bimbinganku. Kak Wen tadi, apa yang Pak Jiang katakan padamu? Tidak ada, hanya mengucapkan selamat. Juga saling belajar ke depannya. Kukira ada sesuatu yang lain. Lagi pula kalian berdua. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang hanya rekan sejawat. Hanya itu. Untuk Buen yang tak terkalahkan, Kak Wen, inspirasi yang tiba-tiba muncul sebelum naik panggung itu, bagaimana bisa terpikir? Keren banget. Sebenarnya bukan tiba-tiba muncul. Itu adalah pemahaman selama bertahun-tahun. Dulu aku selalu merasa harus mendapatkan pengakuan orang lain, harus dicintai orang lain, barulah hidup berarti. Demi menyenangkan orang lain, aku merendahkan diriku sendiri, dengan hati-hati menyenangkan mereka, mengalah, dan akhirnya kehilangan diriku sendiri. Kemudian aku sadar, jika seseorang tidak mencintai dirinya sendiri, bagaimana bisa berharap orang lain mencintaimu? Keajaiban segelas bubble tea ini bukanlah membuat orang lain jatuh cinta padamu, melainkan mengajarkanmu untuk mencintai dirimu sendiri. Saat kamu benar-benar menghargai nilai dirimu, hidup dengan tenang dan teguh, barulah hidupmu benar-benar dimulai. Kak Wen, katamu bagus sekali. Aku hampir menangis mendengarnya. Jangan bicara topik berat ini lagi. Hari ini kita hanya bicara yang menyenangkan, bersulang. Sayang sudah pulang. Cepat masuk, cepat masuk. Nenek sudah menyisakan sup jamur putih untukmu. Baru dihangatkan, minum selagi hangat. Urusan hari ini lancar tidak? Lancar, Nek, sup ini manis sekali. Dapat proyek besar, usaha tim tidak sia-sia. Aku tahu, sayang paling hebat. Bertahun-tahun di Jingbei tidak sia-sia. Nenek, mulai sekarang kita akan hidup baik di Jingbei. Aku akan bekerja dengan baik dan juga akan menemanimu dengan baik. Baik, nenek di mana? Dimanapun itu adalah rumah. Hari-hari berikutnya, Wensi terjun langsung ke perencanaan merek teh susu, dalam pekerjaan, mulai dari pengasahan naskah iklan, hingga seleksi aktor sampai koordinasi, lokasi syuting. Dia melakukan semuanya sendiri. kakak. Ekspresi matamu itu salah, terlalu merendah. Wajahmu penuh dengan sikap menyenangkan kami. Ini iklan tentang kebangkitan wanita. Kamu harus menunjukkan ketenangan mencintai diri sendiri, bukan memohon cinta, pria. Mengerti, tidak? Sutradara, tenang dulu, biarkan aku bicara dengannya. Jangan terburu-buru, kita bicara. Maaf, Wenzong, aku benar-benar tidak bisa menemukan perasaan itu. Menurutmu, seperti apa mencintai diri sendiri? Mungkin tidak perlu peduli pandangan orang lain. Melakukan apa yang diinginkan. Benar, coba pikirkan lagi.
Jika di tanganmu ada segelas teh susu ajaib yang bisa membuat orang jatuh cinta padamu, akan kau berikan pada orang yang kau kejar mati-matian. Tidak, aku akan meminumnya sendiri. Kenapa? Karena jika aku sendiri tidak mencintai diriku, meskipun dia mencintaiku, perasaan ini tidak setara, aku tetap takut kehilangan. Lebih baik aku meminumnya sendiri. Membuat diriku menjadi lebih baik. Dengan begitu meskipun tanpa dia aku bisa hidup dengan luar biasa. Itu dia. Kamu tidak perlu berperan sebagai orang yang menyenangkan orang lain. Yang harus kau perankan adalah seorang gadis yang akhirnya belajar mencintai dirinya sendiri. Matanya bersinar, percaya diri dan tenang, tidak perlu bergantung pada cinta orang lain untuk membuktikan nilainya. Wenzong, aku mengerti. Sutradara, aku siap. Sekali lagi. Adegan 32, take pertama, aksion. Ini dia perasaannya, sempurna, bagus. Iklan ini pasti akan viral. Mbak Wen, viral. Iklan kita benar-benar viral. Tenang, bagaimana angkanya? Bu Wen, lihat ini. Iklan baru tayang 4 jam. Jumlah tayangan sudah menembus 20 juta. Toko utama merek bubble tea sudah kewalahan. Penjualan melonjak. Mencatat rekor tertinggi sejak didirikan. Umumkan ke seluruh perusahaan. Bonus bulan ini 2 kali lipat. Wow! Di sela kesibukan, Wensi juga tidak melupakan toko bajunya. Toko baju di Jiangcheng, di bawah pengelolaannya, bisnisnya selalu baik. Sekarang kembali ke Jingbei, dia punya rencana membuka cabang di Jingbei. Lokasinya dipilih di sebuah jalan kreatif dekat Guomao. Di sini lalu lintas orang ramai, dan syarat dengan nuansa seni, sangat sesuai dengan positioning tokonya. Tukang, ceruk lampu kuning hangat di dinding ini turunkan sedikit lagi, saya ingin suasana yang hangat dan menenangkan. Mengerti, Bu Wen. Akan segera diubah. Linze, bagaimana kau bisa datang? Saya sekarang menjabat sebagai direktur teknis di Huamian. Pak Jiang menyuruh saya untuk berbicara denganmu tentang kerjasama antara kedua perusahaan. Ku dengar kamu membuka toko baju di sini, jadi saya mampir. Ternyata sudah jadi direktur. Selamat, maaf berantakan, silakan duduk. Mbak Wen, dulu saat saya baru masuk Huamian, bahkan model data pun tidak bisa saya buat. Kamu dengan sabar mengajariku, membantuku merevisi proposal berkali-kali. Jangan bilang begitu, dulu kamu juga membantuku memecahkan banyak masalah data. Kamu juga orang baik bagiku. Tidak sama. Mbak Wen, aku sudah tahu kamu pasti akan sukses. Dulu di Huamian kamu diperlakukan tidak adil, tapi tidak pernah mengeluh. Kamu hanya bekerja keras diam-diam. Keadaanmu sekarang, semua pantas kau dapatkan. Semoga seperti katamu, ke depan, kerja sama kedua perusahaan kita akan butuh bantuanmu. Saling membantu. Oh ya, Mbak Wen, saat toko bajumu dibuka, harus beritahu aku akan datang mendukung. Pasti. Mbak Wen, selamat ya. Terima kasih sudah datang, hari ini sangat sibuk. Ah, jangan sungkan. Lihat, bahannya nyaman sekali. Nenek, kamu begitu ramah, aku jadi sungkalau tidak beli. Miau-miau, kemarilah bantu bungkus untuk wanita cantik ini. Nona, percaya saja pada nenek. Baju ini pasti akan membuatmu cantik. Nenek, Anda pandai bicara. Kalau begitu, saya ambil yang ini. Baiklah, miau-miau. Bungkus untuk Nona ini. Selamat buka, Direktur Wen. Dari Jiangcheng ke Jingbei, dari toko kecil, hingga jaringan toko sekarang, aku melangkah setapak demi setapak, akhirnya mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Direktur Wen, ini laporan penjualan minggu lalu. Beberapa model kita, setelan dengan konsep mandiri di tempat kerja, langsung habis terjual. Bagaimana progres pengisian stok? Jangan biarkan pelanggan menunggu terlalu lama. Sudah menghubungi pabrik untuk percepatan. Besok sudah sampai, Direktur Wen, Anda hebat sekali. Sekarang semua orang memuji, pakaian merek kita terlihat sangat berwibawa.
bukan pakaian yang membuat orang berwibawa, melainkan mereka belajar menghargai diri sendiri. Ingat prinsip kita, jangan pernah mencoba menyenangkan orang lain, hanya menyenangkan diri sendiri. Jaga toko dulu ya. Sore ini aku akan pergi ke pameran seni. Wanita dalam lukisan itu hidup seperti yang diinginkan banyak orang. Tidak bergantung, tidak kompromi, hanya menjadi diri sendiri. Itulah kekuatan yang paling nyata. Inilah wujud terindah seorang wanita. Terlalu banyak orang mengajari kita bagaimana cara beradaptasi dengan dunia ini, namun jarang ada yang memberitahu kita bagaimana cara mencintai diri sendiri. Shen Ziyu, desainer interior. Hari ini datang ke pameran, tidak menyangka bisa bertemu orang yang pemahamannya tentang lukisan ini begitu sejalan. Wensi. Aku membuka perusahaan periklanan sendiri, dan sebuah toko pakaian. Toko pakaian, pantas saja Nona Wen begitu peka terhadap warna dan garis. Aku biasanya mendesain interior, sebenarnya juga sering memperhatikan tata letak dan pemanfaatan ruang di dunia mode. Oh, jadi menurut Tuan Shen, jika sebuah merek pakaian wanita yang mengedepankan kemandirian dan kepercayaan diri, apa yang harus diperhatikan dalam tata letak toko? Karena mandiri dan percaya diri, ruang seharusnya tidak sempit. Saya sarankan banyak ruang kosong, gunakan pencahayaan kontras hangat dingin. Etalasenya jangan dipenuhi barang, hanya tinggalkan satu set inti, beri pencahayaan seperti karya seni, biar pelanggan begitu masuk, yang mereka rasakan bukan tekanan promosi, melainkan perasaan dihormati yang elegan. Saranmu luar biasa. Cabangku di Jingbei baru-baru ini sedang merencanakan menata ulang etalase, belum menemukan solusi ideal. Jika Nona Wen tidak keberatan, mungkin saya bisa pergi ke toko Anda untuk melihat, memberikan saran yang lebih spesifik. Tentu, dengan senang hati. Nona Wen, senang berbicara dengan Anda, semoga masih ada kesempatan bertukar pikiran. Saya juga. Logika proposal ini masih kurang mulus. Kesamaan emosi yang diinginkan brand selalu kurang sedikit. Ziyu, kenapa kamu datang selarut ini? Baru selesai lembur dan lewat. Melihat lampu kantormu masih menyala. Pasti kamu sibuk lupa makan. Jadi aku bungkus bubur seafood dari tempat favoritmu. Makan dulu ya. Pekerjaan sepenting apapun, kesehatan jangan dianggap remeh. Makasih, tadi aku lagi frustrasi karena ide mentok. Jengkel banget. Kalau macet, berhenti dulu. Yang terlibat sering buta, mungkin istirahat dulu. Besok setelah bangun tidur, inspirasi akan datang sendiri. Kamu benar. Aku tidak seharusnya memaksakan diri seperti ini. Aduh, Xiao Shen kamu biasanya sibuk bekerja. Akhir pekan masih repot-repot datang temani aku. Jalan-jalan, benar-benar merepotkanmu. Nenek, jangan berkata begitu. Menemani nenek jalan-jalan, menghirup udara segar, juga membuatku rileks. Nenek, ini dari toko legendaris di selatan kota, kue osmanthus rendah gula, aku khusus bawakan untuk nenek. Coba cicip, aduh. Kamu ini, kok perhatian sekali. Sampai tahu kalau aku suka toko ini. Diriku yang dulu selalu mengira hubungan baik perlu mati-matian menyenangkan hati, perlu hati-hati mengalah. Sampai bertemu dia, aku baru mengerti. Cinta sejati adalah rasa santai tanpa waspada, adalah rasa hormat dan kebersamaan yang langgang. Bapak Wen, lama tidak bertemu perusahaan Anda proposal branding yang baru itu viral banget. Terima kasih, ini semua berkat dukungan semua orang. Bapak Wen, lama tidak bertemu. Bapak Jiang, lama tidak bertemu. Ini siapa? Ini Shen Ziyu, seorang desainer interior. Ziyu ini Jiang Xian, presiden Huamian Group, mantan atasan aku juga. Bapak Jiang, sudah lama mendengar nama besar Anda. Tidak, Bapak Shen, Anda terlalu sopan, Bapak Wen, Bapak Shen. Saya berharap kalian berdua bersenang-senang malam ini. Terima kasih, Bapak Jiang. Dia orang yang baik. Terima kasih, aku juga merasa begitu. Senang melihatmu seperti ini sekarang.
Punya karir sendiri, ada keluarga yang menyayangimu, ada orang yang mengerti kamu di sampingmu. Inilah hidup yang pantas kamu dapatkan dulu. Kesombongan dan keras kepalaku hampir menghancurkannya, keteguhannya membuatnya lepas dari cengkeramanku. Dan menjadi cahaya yang paling bersinar. Kamu juga begitu, Bapak Jiang harus hidup baik-baik. Akan. Ada apa? Tiba-tiba berhenti. Wensi, sejak aku mengenalmu adalah saat-saat paling bahagia dalam hidupku. Aku suka melihatmu saat bekerja penuh semangat. Sukai caramu yang lembut saat menemani nenek. Juga suka sifat kecilmu dan keras kepalamu. Aku tahu kamu pernah terluka ragu dalam hubungan. Aku tidak berani bilang aku yang terbaik, tapi aku berani jamin, aku akan menyayangimu seumur hidup, mencintai dan menghormatimu, mendukungmu. Aku berharap ke depannya bisa melihat pemandangan dunia bersama, menjalani kehidupan bersama. Wensi, maukah kau menikah denganku? Ya? Mau? Ziyu, nenek benar-benar bahagia hari ini. Kau anak yang baik, tulus pada orang lain, dan baik pada cucu nenek. Nenek, tenang saja, aku pasti akan menjaga Wensi dengan baik, tidak akan membiarkannya sedikit pun menderita. Kalian cepat adakan pernikahan, nenek masih sehat, dan ingin punya cicit. Nenek, jangan buru-buru, kita jalani perlahan saja. Aku tidak perlu lagi hubungan untuk membuktikan nilai diriku. Aku tahu kebersamaan yang mengalir adalah harta paling berharga dalam hidup. Merek kecantikan mewah asing itu masih tidak mau mundur. Perbedaan budaya terlalu besar, mereka menganggap ide kita melanggar konsep inti mereka. Proyeknya sekarang benar-benar mandek, jika besok tidak ada solusi, kita mungkin harus bayar denda besar. Jangan panik, ambil masukan revisi yang mereka kirim sebelumnya, dan rapikan lagi, kita uraikan satu persatu. Direktur Jiang, Ku dengar proyek lintas negara kalian macet. berita menyebar cepat. Ada sedikit masalah. Penanggung jawab merek itu orang Eropa tua yang sangat kaku. Jangan ikuti cara berpikir mereka. Ku kenalkan seorang ahli komunikasi lintas budaya yang senior di WhatsApp. Selain itu, panduan menghindari masalah waktu Huamian bekerja sama dengan mereka dulu sudah kukirim ke emailmu. Terima kasih, Direktur Jiang. Ini yang paling kami butuhkan sekarang. Sama-sama. Kalau perlu, aku bisa langsung hubungi kenalanku di luar negeri untuk membantu mediasi. Semoga sukses. Direktur Wen. Setelah proyek selesai dengan sukses, aku sengaja mengundang Jiang Xian makan. Terima kasih atas bantuan tulusnya. Sambil minum anggur merah, kami mengobrol tentang masa lalu. Dia bilang, dia selalu mengagumi usahaku dan bakatku. Soal kejadian dulu, aku masih berutang permintaan maaf resmi padamu. Tentang hidupmu yang sekarang, dengan cara terburuk, aku mengingkari usahamu, kamu sangat menderita karenanya. Sudah berlalu. Dulu aku memang sangat tidak rela, bahkan sempat membencimu. Tapi kalau bukan karena kegagalan itu, aku mungkin akan selalu berlindung di bawah sayapmu, tidak berani berjuang sendiri, aku juga tidak akan pernah tahu bahwa aku bisa sekuat ini. Aku terlalu sombong. Selalu merasa bisa mengendalikan semuanya. Mengira asal kamu ikuti rencanaku, itu yang terbaik. Tapi lupa, kamu juga punya harga diri dan jalan yang ingin kamu tempuh. Orang harus mengalami sesuatu untuk bisa dewasa. Kamu sekarang juga sudah berubah, kan? Belajar mendengarkan, belajar menghormati. Bersulang untuk pertumbuhan. Bersulang untuk setiap hari ke depan. Nenek Zhang, silakan minum teh. Hati-hati, panas, teh ini sengaja dipilih, teh putih tua, baik untuk lambung. Aduh, pemuda ini sungguh perhatian. Kakak, kamu sungguh beruntung. Tampan dan juga perhatian. Tentu. Ini cucu menantuku, Ziyu. Baik hati dan teliti, dan perhatiannya pada cucuku tidak bisa diragukan. Setiap hari datang ke rumah, menemani aku, nenek tua ini, ngobrol. Nenek, saya mewakili seluruh karyawan perusahaan, semoga nenek panjang umur, sehat selalu. Kami semua memilihkan kursi pijat seluruh tubuh, sudah diantar ke rumah.
Aduh, Xiao Miao, kamu terlalu sopan. Kalian biasa sibuk bekerja, masih ingat sama aku nenek tua ini? Tentu saja, ibu adalah pendukung kuat Direktur Wen kami, juga tulang punggung kami. Sudahlah, jangan bercanda. Cepat makan yang enak, hari ini tidak bicara kerja. Lukisan ini bagus sekali. Seperti foto, melihatnya membuat hati hangat. Ini aku gambar selama sebulan. Sedikit tanda hati, ingin mengabadikan kenangan nenek dan Iksi yang paling indah selamanya. Ibu Wen, ini hadiah dari Direktur Jiang dari grup Huamian. Dia titipkan untuk dikirim. Dia bilang hari ini tidak bisa mengganggu. Semoga nenek berulang tahun yang bahagia. Sampaikan terima kasihku pada Pak Jiang. Bilang padanya aku sudah terima niat baiknya. Semoga proyek baru perusahaannya lancar. Baik, Ibu Wen. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, sayangku. Nenek, cepatlah buat keinginan. Nenek, keinginan apa yang bagus? Ceritakan biar kami ikut senang. Hidupku ini sudah melewati banyak badai. Tidak ada yang lain. Aku hanya berharap cucuku sayang dapat hidup tenang dan bahagia bersama Ziyu. Baik-baik. Kalian berdua cepat berumah tangga dan berkarir. Aku yang tua ini masih bisa membantu menjaga Cicit. Nenek-nenek pasti panjang umur dan melihat kami terus bersama. Nenek. Tenang saja nenek. Aku akan merawat Wensi seumur hidup, menghormati dan menyayanginya, membuatnya bahagia dan hidup penuh kebahagiaan. Kami pasti akan baik-baik, tidak akan membuat nenek khawatir lagi. Anak baik. Nenek percaya padamu. Bertahun-tahun lalu aku sendirian di ruang bawah tanah Jingbei diam-diam menghapus air mata. Saat itu aku bingung dan rendah diri berusaha mati-matian meraih sesuatu yang bukan milikku, kehilangan diriku sendiri. Ternyata semua penderitaan adalah batu loncatan untuk pertumbuhan. Semua kehilangan akan kembali dengan cara yang lain. Asalkan kau cukup mencintai dirimu sendiri, semua pertemuan tak terduga adalah rencana terbaik dari Tuhan. Hahaha, aduh, bola saljuku melenceng. Haha. Tanganmu dingin? Tidak, denganmu di sini hangat. Saat musim semi tiba kita kembali ke Jiangcheng lagi ya. Aku ingin di halaman menanam pohon osmanthus lagi menemani pohon yang lama. Baik. Nenek selalu bilang ingin pulang lihat tetangga lama. Nanti kita liburkan studio selama setengah bulan, istirahat yang cukup. Mendengarkanmu, Bos Wen. Melihat kenalan. Ya, seorang kenalan lama. Saat itu hatiku sangat tenang, orang yang dulu ku cinta sampai ke tulang juga ku benci sampai ke tulang. Orang yang menjadi rintangan yang tak bisa kulewati, akhirnya menjadi dalam hidupku. Seorang kenalan lama yang pergi. Duniaku pernah turun salju yang panjang dan dingin. Dan sekarang salju berhenti, sinar matahari menembus awan, musim semi tiba, bunga bermekaran. Hari-hari ke depan aku bersama Ziyu akan bersama nenek menjalankan usaha, menjadikan penyesalan masa lalu sebagai latar belakang, mencintai diriku sendiri dengan baik, menjalani hidup yang penuh semangat ini. Hidup panjang, jalan di depan cerah. Semua keindahan berada di masa depan yang tak terduga. Merek kecantikan mewah asing itu masih tidak mau mundur. Perbedaan budaya terlalu besar, mereka menganggap ide kita melanggar konsep inti mereka. Proyeknya sekarang benar-benar mandek. Jika besok tidak ada solusi, kita mungkin harus bayar denda besar. Jangan panik, ambil masukan revisi yang mereka kirim sebelumnya, dan rapikan lagi, kita uraikan satu persatu. Direktur Jiang, Ku dengar proyek lintas negara kalian macet. berita menyebar cepat. Ada sedikit masalah. Penanggung jawab merek itu orang Eropa tua yang sangat kaku. Jangan ikuti cara berpikir mereka. Ku kenalkan seorang ahli komunikasi lintas budaya yang senior di WhatsApp. Selain itu, panduan menghindari masalah waktu Huamian bekerja sama dengan mereka dulu sudah kukirim ke emailmu.
Terima kasih, Direktur Jiang. Ini yang paling kami butuhkan sekarang. Sama-sama. Kalau perlu, aku bisa langsung hubungi kenalanku di luar negeri untuk membantu mediasi. Semoga sukses. Direktur Wen. Setelah proyek selesai dengan sukses, aku sengaja mengundang Jiang Xian makan. Terima kasih atas bantuan tulusnya. Sambil minum anggur merah, kami mengobrol tentang masa lalu. Dia bilang, dia selalu mengagumi usahaku dan bakatku. Soal kejadian dulu, aku masih berutang permintaan maaf resmi padamu. Tentang hidupmu yang sekarang, dengan cara terburuk, aku mengingkari usahamu, kamu sangat menderita karenanya. Sudah berlalu. Dulu aku memang sangat tidak rela, bahkan sempat membencimu. Tapi kalau bukan karena kegagalan itu, aku mungkin akan selalu berlindung di bawah sayapmu, tidak berani berjuang sendiri, aku juga tidak akan pernah tahu bahwa aku bisa sekuat ini. Aku terlalu sombong. Selalu merasa bisa mengendalikan semuanya. Mengira asal kamu ikuti rencanaku, itu yang terbaik. Tapi lupa, kamu juga punya harga diri dan jalan yang ingin kamu tempuh. Orang harus mengalami sesuatu untuk bisa dewasa. Kamu sekarang juga sudah berubah, kan? Belajar mendengarkan, belajar menghormati. Bersulang untuk pertumbuhan. Bersulang untuk setiap hari ke depan. Nenek Zhang, silakan minum teh. Hati-hati, panas, teh ini sengaja dipilih, teh putih tua, baik untuk lambung. Aduh, pemuda ini sungguh perhatian. Kakak, kamu sungguh beruntung. Tampan dan juga perhatian. Tentu. Ini cucu menantuku, Ziyu. Baik hati dan teliti, dan perhatiannya pada cucuku tidak bisa diragukan. Setiap hari datang ke rumah, menemani aku, nenek tua ini, ngobrol. Nenek, saya mewakili seluruh karyawan perusahaan, semoga nenek panjang umur, sehat selalu. Kami semua memilihkan kursi pijat seluruh tubuh, sudah diantar ke rumah. Aduh, Xiao Miao, kamu terlalu sopan. Kalian biasa sibuk bekerja, masih ingat sama aku nenek tua ini. Tentu saja, Ibu adalah pendukung kuat Direktur Wen kami, juga tulang punggung kami. Sudahlah, jangan bercanda. Cepat makan yang enak, hari ini tidak bicara kerja. Lukisan ini bagus sekali. Seperti foto, melihatnya membuat hati hangat. Ini aku gambar selama sebulan. Sedikit tanda hati, ingin mengabadikan kenangan nenek dan Iksi yang paling indah selamanya. Ibu Wen, ini hadiah dari Direktur Jiang dari grup Huamian. Dia titipkan untuk dikirim. Dia bilang hari ini tidak bisa mengganggu. Semoga nenek berulang tahun yang bahagia. Sampaikan terima kasihku pada Pak Jiang. Bilang padanya aku sudah terima niat baiknya, semoga proyek baru perusahaannya lancar. Baik, Ibu Wen. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, sayangku. Nenek, cepatlah buat keinginan. Nenek, keinginan apa yang bagus? Ceritakan biar kami ikut senang. Hidupku ini sudah melewati banyak badai. Tidak ada yang lain. Aku hanya berharap cucuku sayang dapat hidup tenang dan bahagia bersama Ziyu. Baik-baik. Kalian berdua cepat berumah tangga dan berkarir. Aku yang tua ini masih bisa membantu menjaga Cicit. Nenek-nenek pasti panjang umur dan melihat kami terus bersama. Nenek. Tenang saja nenek. Aku akan merawat Wensi seumur hidup, menghormati dan menyayanginya, membuatnya bahagia dan hidup penuh kebahagiaan. Kami pasti akan baik-baik, tidak akan membuat nenek khawatir lagi. Anak baik. Nenek percaya padamu. Bertahun-tahun lalu aku sendirian di ruang bawah tanah Jingbei diam-diam menghapus air mata. Saat itu aku bingung dan rendah diri berusaha mati-matian meraih sesuatu yang bukan milikku, kehilangan diriku sendiri. Ternyata semua penderitaan adalah batu loncatan untuk pertumbuhan, semua kehilangan akan kembali dengan cara yang lain. Asalkan kau cukup mencintai dirimu sendiri, semua pertemuan tak terduga adalah rencana terbaik dari Tuhan. Hahaha, aduh, bola saljuku melenceng. Haha. Tanganmu dingin? Tidak, denganmu di sini hangat. Saat musim semi tiba kita kembali ke Jiangcheng lagi ya. Aku ingin di halaman menanam pohon osmanthus lagi menemani pohon yang lama. Baik. Nenek selalu bilang ingin pulang lihat tetangga lama. Nanti kita liburkan studio selama setengah bulan, istirahat yang cukup. Mendengarkanmu, Bos Wen.
Melihat kenalan, Ya, seorang kenalan lama. Saat itu hatiku sangat tenang, orang yang dulu ku cinta sampai ke tulang juga ku benci sampai ke tulang. Orang yang menjadi rintangan yang tak bisa kulewati, akhirnya menjadi dalam hidupku. Seorang kenalan lama yang pergi. Duniaku pernah turun salju yang panjang dan dingin. Dan sekarang salju berhenti, sinar matahari menembus awan, musim semi tiba, bunga bermekaran. Hari-hari ke depan aku bersama Ziyu akan bersama nenek menjalankan usaha, menjadikan penyesalan masa lalu sebagai latar belakang, mencintai diriku sendiri dengan baik, menjalani hidup yang penuh semangat ini. Hidup panjang, jalan di depan cerah. Semua keindahan berada di masa depan yang tak terduga.